Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelum kita mulai perkuliahan siang hari ini, kita awali dulu dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baik, Bapak Ibu, sesuai dengan rencana perkuliahan hari ini, kita akan melakukan simulasi terkait dengan pelaksanaan seminar proposal. Kemarin sudah dibagi petugasnya, siapa yang akan mempresentasikan hari ini. Kepada presenter yang pertama, Mbak Endang ya kalau nggak salah. Kemudian diikuti dengan Mbak Fitri. Silakan ini paralel apa gimana Bu Priska? Halo, Bu Priska. Suaranya belum masuk, Bu. Halo, Bu Priska. Masih mute. Bu Priska suaranya masih mute. Bu Priska, suaranya suaranya nggak kedengaran, Bu. Suaranya tidak kedengaran. Fitri dulu Bu listnya Bu Oh, Ririn. oh iya, Baru di enak. list benar. Kemarin sepakatan kayaknya Mbak Endang deh. Oke, silakan untuk menghemat waktu. Notulennya siapa ya? Nah itu dia belum di briefing itu. Karena Mbak Endang sama Mbak Fitri, berarti notulennya Mbak ini ya, sekaligus moderator pelaksanaan seminar proposal atas nama Saudari Endang Susilowati dan Fitrian. Kepada moderator dipersilahkan tugas. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Di sini saya Eni Maria sebagai moderator. Untuk mempersingkat waktu, penampilan pertama ya, penyampaian materi yang pertama untuk seminar proposal kita ini akan disampaikan oleh Mbak Endang atau Mbak Fitri ya? Mbak Endang. Berapa durasinya? 10 menit. Oleh Mbak Endang Susilowati dengan durasi sekitar 10 menit. Dipersilahkan. Terima kasih Bu Eni sebagai moderator sekaligus notulen pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan saya menyampaikan proposal tesis saya. Izin share screen. Judul proposal tesis saya itu pengembangan e-modul, model project based learning, terintegrasi dengan pendekatan deep learning untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan literasi sains sekolah dasar. Latar belakang. Jadi latar belakang yang saya ambil itu rendahnya literasi sains dengan data pencapaian literasi sains siswa di Indonesia dalam asesmen PISA tahun 2006, 2009, dan 2021 menunjukkan rata-rata skor masih dalam rentang 382 sampai 395, jauh di bawah rata-rata negara peserta lainnya. Kemudian pembelajaran konvensional dan monoton. Metode ceramah dan penugasan mengakibatkan pembelajaran menjadi monoton, kurang menyediakan ruang untuk siswa dalam penemuan pemecahan masalah dan literasi sains, sehingga siswa mengalami kesulitan dalam mengaitkan teori yang dipelajari di kelas dengan situasi nyata. Jadi mengakibatkan rendahnya motivasi belajar. Kemudian latar belakang ini itu kebutuhan inovasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas 5, menunjukkan bahwa siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang membutuhkan penyelesaian masalah
dan kurangnya minat terhadap literasi sains. Hasil observasi di SD 5 Bukit Kemuning dan SD Intan Cendekia ditemukan bahwa 71% siswa belum mampu menyelesaikan soal pemecahan masalah berbasis konteks kehidupan sehari-hari dalam pembelajaran IPA. Jadi butuh adanya solusi e-modul berbasis PJBL terintegrasi pendekatan deep learning yang menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan literasi sains siswa. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana proses pengembangan e-modul berbasis PJBL terintegrasi deep learning materi sistem pernapasan manusia meningkatkan pemecahan masalah dan literasi sains siswa sekolah dasar. Kemudian yang kedua, bagaimanakah kelayakan e-modul berbasis PJBL terintegrasi deep learning materi sistem pernapasan manusia ditinjau dari aspek validitas oleh ahli dan kepraktisan oleh pengguna untuk siswa sekolah dasar. Yang ketiga, bagaimana efektivitas e-modul berbasis PJBL terintegrasi deep learning materi sistem pernapasan manusia ditinjau dari aspek validitas oleh ahli dan kepraktisan oleh pengguna untuk siswa sekolah dasar. Tujuan penelitian yang pertama, membuat e-modul model PJBL terintegrasi deep learning materi sistem pernapasan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan literasi sains siswa kelas 5 sekolah dasar. Kemudian yang kedua, mengetahui kelayakan e-modul model PJBL terintegrasi pendekatan deep learning untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan literasi sains siswa kelas 5 sekolah dasar. Yang ketiga, mendeskripsikan keefektifan modul model PJBL terintegrasi pendekatan deep learning materi sistem pernapasan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan literasi sains siswa kelas 5 sekolah dasar. Kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian yang pertama itu adalah kegunaan teoritis. Jadi kegunaan teoritis ini dari hasil penelitian ini mendukung pengembangan e-modul dengan model PJBL ini dapat digunakan di sekolah. Kemudian kegunaan praktis itu bagi peneliti ini bisa menjadi acuan untuk mengembangkan modul berikutnya. Yang kedua, bagi siswa yaitu bisa menjadi modul yang variatif dan inovatif yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Kemudian bagi sekolah itu bisa menjadi bahan rujukan pembelajaran yang variatif, inovatif, dan kontekstual serta sesuai dengan penerapan kurikulum Merdeka. Kemudian yang keempat, bagi guru itu memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada guru untuk mengembangkan pembelajaran yang variatif serta inovatif. Spesifikasi pengembangan. Yang pertama, e-modul memuat langkah-langkah model PJBL terintegrasi pendekatan deep learning. Kemudian yang kedua, e-modul berisi kegiatan dan percobaan berbasis proyek yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok. Kemudian kegiatan proyek tersebut bertujuan untuk meningkatkan literasi sains dan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah. Kemudian e-modul ini disertai dengan gambar-gambar, video, soal interaktif yang sesuai dengan materi yang dikembangkan. Yang keempat, materi pembelajaran berasal dari berbagai sumber yang valid dan mudah diakses oleh siswa dengan skema sistem pernapasan manusia yang disesuaikan dengan materi pembelajaran yang dibuat menggunakan menggunakan aplikasi yang bisa diakses menggunakan smartphone, Chromebook, laptop, komputer, dan tablet yang terhubung dengan koneksi internet. Tinjauan pustaka. Jadi yang pertama itu model project based learning. Jadi project based learning itu model pembelajaran yang memfokuskan pada penyelidikan, memberi kesempatan kepada siswa untuk aktif dalam pembelajaran dan menghasilkan proyek atau produk sebagai hasil pemahaman siswa akan materi yang didapat. Itu dari Halimah dan Mawarti 2022. Kemudian karakteristik PJBL. Itu yang pertama itu berpusat pada siswa, kemudian bersifat kontekstual, melibatkan kolaborasi, dimulai dengan permasalahan, kemudian menghasilkan proyek nyata. Itu juga dari Halimah dan Marwati 2022. Kemudian kelebihan PJBL itu mengembangkan kompetensi siswa, kemudian memberikan pengalaman dalam pengorganisasian, kemudian melatih tanggung jawab dan kolaborasi, kemudian meningkatkan keterampilan pemecahan masalah.
Kemudian sekarang pendekatan deep learning dalam pembelajaran. Pendekatan yang menekankan pada pemahaman mendalam terhadap materi tidak hanya berfokus pada penguasaan fakta, tetapi juga pemahaman konsep dan keterkaitan antar konsep. Menurut Zhang, 2022, deep learning membantu siswa membangun pemahaman yang lebih holistik tentang fenomena ilmiah melalui pengaitan materi dengan pengalaman sehari-hari. Jadi pendekatan deep learning itu mendorong siswa untuk memahami konsep secara menyeluruh, reflektif, dan dapat mentransfer pengetahuan ke konteks baru. Jadi deep learning ini dia dapat mengaitkan dengan pengalaman, jadi siswa dapat mengaitkan konsep ilmiah dengan kehidupan sehari-hari sehingga lebih mudah untuk memahami dan mengingat materi. Kemudian ada penggunaan teknologi. Jadi e-modul ini mengintegrasikan multimedia seperti video, animasi, simulasi yang bisa membantu siswa memahami konsep kompleks dengan cara yang lebih menarik. Kemudian meningkatkan hasil belajar. Jadi menurut PISA 2022, siswa dengan pemahaman mendalam tentang konsep ilmiah itu menunjukkan hasil yang lebih baik dalam tes sains dibandingkan dalam siswa yang mengandalkan hafalan. Kemudian pemecahan masalah. Jadi kemampuan pemecahan masalah itu merupakan keterampilan penting dalam pendidikan sains. Jadi menurut National Research Council 2021, pemecahan masalah dalam konteks sains melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah, kemudian merumuskan hipotesis, melakukan eksperimen, dan menarik kesimpulan berdasarkan data. Jadi penelitian oleh Huang 2023 menunjukkan bahwa siswa yang terlatih dalam pemecahan masalah cenderung lebih sukses dalam pelajaran sains dan memiliki sikap positif terhadap pembelajaran sains. Jadi melalui modul yang mengintegrasikan PJBL dan pendekatan deep learning, siswa bisa dilatih untuk menghadapi tantangan yang kompleks, mengembangkan keterampilan pemecahan masalah yang lebih baik. Jadi dari segitiga ini, siswa itu yang pertama itu dia pemahaman terhadap masalah, jadi mengidentifikasi dan memahami persoalan yang ada. Kemudian naik ke step selanjutnya dia merencanakan strateginya. Jadi anak-anak itu bisa memilih cara terbaik untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian ada implementasi strategi. Jadi penerapan rencana penyelesaiannya itu seperti apa. Kemudian ada evaluasi dari hasil strategi. Jadi itu merupakan tahapan yang dilaluinya. Kemudian literasi sains. Jadi literasi sains itu kemampuan untuk memahami, menggunakan, dan menerapkan konsep ilmiah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi menurut NGFS 2020, literasi sains mencakup kemampuan untuk mengajukan pertanyaan, merumuskan hipotesis, melakukan eksperimen, dan menganalisis data. Jadi dalam konteks pendidikan di Indonesia, literasi sains itu tergolong masih rendah menurut laporan TIMSS 2023. Indonesia menduduki peringkat yang rendah dalam literasi sains dibandingkan dengan negara lain. Jadi modul ini dikembangkan dengan harapan dapat menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan literasi sains. Jadi literasi sains itu dia ada pemahaman konsep ilmiah. Jadi siswa itu dapat melakukan kemampuan memahami dan menjelaskan fenomena alam berdasarkan konsep ilmiah. Kemudian ada penyelidikan ilmiah. Jadi mereka itu mampu merancang dan melaksanakan penyelidikan yang sederhana. Kemudian ada interpretasi data. Jadi itu merupakan kemampuan untuk menganalisis dan menafsirkan data hasil percobaan. Kemudian ada aplikasi dalam kehidupan. Jadi kemampuan untuk menerapkan pengetahuan ilmiah dalam konteks kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian metode penelitian di sini saya menggunakan 4D yang terdiri dari 4 tahapan, yaitu define, pendefinisian, design, perancangan, develop, pengembangan, dan disseminate, penyebaran. Dalam tahapan define atau pendefinisian itu merupakan analisis awal atau studi literatur dan analisis permasalahan dasar. Kemudian yang dilakukan itu analisis siswa, kemudian analisis kebutuhan dalam pembelajaran, kemudian analisis kompetensi dan indikatornya,
kemudian analisis materi, dan pemilihan tema. Kemudian tahapan desain. Perencanaan itu pemilihan perangkat yang sesuai, kemudian pemilihan format yang sesuai, penentuan rancangan awal modul, mengembangkan kisi-kisi instrumen kemampuan pemecahan masalah dan literasi sains, kemudian pengembangan instrumen modul, kemudian 6 pengembangan lembar validasi. Kemudian tahap develop, yaitu pengembangan. Ya, ini dalam tahapan ini satu validasi produk oleh validator, kemudian revisi dari hasil uji respon keterbacaan siswa. Kemudian tahap terakhir yaitu disseminate atau penyebaran, yaitu uji coba lapangan. Kemudian 2, validasi dan revisi akhir. Yang ketiga, pengawasan dan pendistribusian produk secara terbatas. Pengumpulan data penelitian yaitu partisipan. Jadi partisipan dalam penelitian ini ada ahli materi, ahli media yang merupakan dosen yang berjumlah 2 orang, dan guru yang berjumlah 3 orang. Serta siswa kelas 5 SD 5 Bukit Kemuning dan SD Insan Cendikia yang berjumlah 42. Kemudian pengumpulan data, yaitu pengumpulan datanya menggunakan pengumpulan data menggunakan uji validasi, kemudian angket dan kuesioner respon, instrumen kemampuan masalah, dan angket literasi sains. Demikian paparan dari saya. Jika ada umpan balik dari rekan-rekan atau Bapak Ibu dosen, dipersilakan. Kita karena simulasi untuk seminar proposal yang baik. Jadi dikembalikan dulu ke moderator, nanti baru moderator mempersilahkan untuk nanti dosen pembimbing gitu ya. Ini mana moderatornya ini? Baiklah, tadi adalah paparan dari rancangan penelitian oleh Mbak Endang Susilowati. Kepada para audiens, jika ada yang ingin ditanyakan ataupun memberikan saran dan masukan, kami persilahkan. Harus ada yang bertanya ya teman-teman mahasiswanya sebagai audiens ya. Ini yang tidak tidak berperan sebagai panitia di seminar proposal ada Mbak Ani, Mas Akbar, Firly. Silakan bertanya kepada bukan seminar ya, Saudari Endang Susilowati. Ini silakan. Bagi rekan-rekannya. Saya Mbak Ani. Tadi telat, Bu. Jadi nggak nggak ngikutin dari awal. Ya, sedapatnya. Yang tadi dapatnya pas di bagian mana, Mbak Ani? Monggo. Mbak Fitri juga boleh kok nanya. Saya izin tanya ya, Bu. Oke, silakan. Izin ke Jadi moderator. saya izin tanya mengenai penelitian Mbak Endang. Sekiranya yang membedakan penelitian Mbak Endang dengan penelitian yang lain itu apa dari segi modulnya itu? Secara spesifikasinya. Nah, itu, Bu. Bagaimana, Bu moderator, atau langsung dijawab atau di Baiklah,
Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Fitri ya. Ini saya sambil mencatat, sambil jadi moderator juga. Bagaimana Mbak Endah, bisa langsung dijawab ya? Silahkan. Oke, izin langsung jawab ya Mbak Fitri. Jadi modul yang saya kembangkan ini eh, beda dari yang istilahnya beda dari yang lainnya itu apa sih yang membedakan? Itu karena saya apa ya mengintegrasikan dua dua apa ya mengintegrasikan dua yaitu PGBL dan deep learning. Jadi ini kombinasi kedua ini tidak hanya bisa mendorong siswa untuk aktif menyelesaikan proyek, jadi dia itu menyelesaikan proyeknya itu kontekstual gitu, tetapi juga itu menstimulasi kemampuan berpikir mereka, seperti berpikir analisis, refleksi, pengambilan keputusan. Jadi fokus modulnya ini bukan hanya tentang pemahaman konsep gitu. Jadi bisa untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan literasi sains yang istilahnya yang betul-betul dibutuhkan saat ini itu Mbak Fitri. Bagaimana Gimana? Mbak Fitri? Ya, udah cukup. Baiklah, untuk tadi pertanyaannya tentang yang membedakan penelitian Mbak Endang ini dengan yang lainnya itu yang seperti apa? Dan jawabannya ternyata yaitu yang menjadi pembeda antara yang punya Mbak Endang dengan yang lainnya yaitu pada penelitian Mbak Endang mengintegrasikan dua hal, yang pertama PJBL dan deep learning. Kemudian bersifat kontekstual dan bisa menstimulasi kemampuan berpikir. Itu jawabannya dari Mbak Endang. Kepada teman-teman audiens yang lain, silahkan bertanya. Atau nanti saya yang bertanya. Bapak En, yuk tanya yuk. Boleh, moderator mau nanya boleh. Ini sesi simulasi ya, tapi nanti ketika pelaksanaan sesungguhnya tidak dibenarkan ya. Iya, Bu. Kecuali pertanyaannya dititipin ke yang lain. Ya. Oh, jadi kalau simulasi nggak apa-apa ya, Bu. Karena namanya simulasi, Moderator masih bertanya. banyak salah. Baiklah, di sini saya akan bertanya pada penelitian Mbak Endang ini untuk teknik analisis datanya memakai apa ya bahasanya, analisis data yang seperti apa untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah dan juga literasi sains ini. Oke. Langsung jawab ya Bu. Tidak kalau bisa aja ada penyimpangan bisa diluruskan. Eh, Teknik analisis datanya yang saya gunakan itu kuantitatif. Jadi jadi kan saya kan menggunakan validasi ada validasi ahli, validasi media. Jadi itu nanti untuk perhitungannya itu menggunakan kuanti yang ada ringnya gitu. Ada rank dari hasil dari validasinya. Seperti ada kategorinya. Kategorinya itu ada kategorinya baik, baik sekali, cukup. Nah, itu kemudian ada apa untuk apa untuk nanti kan ada scoring penilaian untuk kemampuan pemecahan masalahnya. Itu nanti saya menggunakan perhitungan Enggen. Jadi di situ nanti kan ada kategori juga di situ tinggi, sedang, dan rendah. Itu Mbak Eni. Jadi nanti menggunakan N-gen lalu dikategorikan sehingga baru mendapatkan kesimpulan tadi ya.
Iya. Baiklah. Untuk selanjutnya kepada audiens masih ada yang ingin bertanya? Kalau seminar asli itu kira berapa pertanyaan ya Bu? Atau sebanyak-banyaknya pertanyaan ya Bu ya? Ya, tergantung audiensnya yang datang. Kalau audiensnya datang masih penasaran dengan penelitiannya, pasti akan ditanyakan ya. Tapi kalau sudah clear, ya mungkin tidak akan ditanyakan. Kan ditanyakan karena ada sesuatu yang belum dipahami dari si audiensnya ya, dari aspek audiens. Boleh, ini lo kayak gitu nih. Kayak ada lo kayak gitu. Tinggal Bisa dulu. suaranya masuk. Bisa dikondisikan dulu nggak di sini? Baiklah, teman-teman, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, maka kita akan ke Ibu dosen. Baiklah, kepada Ibu Priska dan Bu Ririn dipersilakan. Kan Aduh, ada Pak Pak Arif Tibi loh. juga loh. Oh iya, mana ini Pengujinya Bapak siapa nih? saya? Pengujinya siapa nih, Mbak Endang ini? Bu PLT Priska kan, toh? iya, iya, kalau itu. Pengujinya Bu Friska. Nah iya, habis penguji baru pembimbing nanti memberikan pertanyaan. Monggo, Ibu penguji. Betul. Baik, Gitu, gitu. terima kasih Bu Moderator, Bukan kan? Mbak Moderator ya. Oke, Mbak Endang, tadi sudah memaparkan PPT terkait dengan calon proposal penelitiannya. Walaupun di Woro-Woro kemarin sudah maksimal 7 slide, ternyata ini masih 10 slide ya. Tidak taat aturan. Nah, itu kan Bingung Bu. di lembar penilaian kan ada ya, Oh, waduh, minus langsung. oke Oke, lah. judulnya pengembangan modul model PJBL terintegrasi pendekatan deep learning untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan literasi sains sekolah dasar. Benar ya, Mbak Endang? Iya Bu. Ya, kemudian tadi dijelaskan terkait dengan latar belakangnya. Latar belakang yang di-highlight oleh Mbak Endang itu terkait dengan rendahnya literasi sains, kemudian pembelajaran konvensional dan monoton, sehingga mengakibatkan rendahnya motivasi belajar. Kemudian adanya kebutuhan inovasi, maka solusi yang ditawarkan berbentuk e-modul dari judul yang Mbak Endang akan ajukan. Begitu ya. Oke. Pertanyaan pertama, nanti bisa langsung dijawab. Eh, apakah dari latar belakang ini sudah cukup kuat menurut Mbak Endang untuk eh, akhirnya mendukung dari judul yang diajukan? Karena tadi kan yang di-highlight itu hanya rendahnya literasi sains, kemudian pembelajarannya masih konvensional dan monoton. Malah di sini diceritakan tadi mengakibatkan rendahnya motivasi belajar. Sedangkan variabel yang Mbak Endang akan teliti nantinya itu dampaknya ingin melihat terhadap peningkatan literasi sains dan pemecahan masalah. Coba Mbak Endang bisa dijelaskan dulu terkait dengan urgensi dari penelitian atau di latar belakang ini. Oke Bu. Menurut saya, latar belakang yang saya ambil itu Enggak diperbaiki. sudah cukup untuk membuat saya untuk mengamalkan e-modul ini. Kemudian tadi ada pun yang saya highlight yaitu apa pembelajaran konvensional dan monoton sehingga mengakibatkan kurangnya motivasi belajar. Nah, di situ yang saya highlight kenapa motivasi belajar, karena dengan apa motivasi belajar yang tinggi itu kemudian anak-anak itu bisa untuk belajar sehingga belajar mereka itu akan menjadi eh, apa namanya keberlanjutannya itu enak dengan adanya motivasi belajar sehingga mereka untuk apa
sehingga anak-anak kalau belajar misalnya untuk ke pemecahan masalahnya, untuk ke literacy size-nya itu juga enak. Jadi endingnya hasil belajarnya itu juga akan meningkat. Begitu, Bu. Oke, sekarang yang menjadi pertanyaan lanjutan, apakah kalau literasi sainsnya kan memang dilihat dari PISA ya tadi itu nilainya ya. Kemudian Iya. untuk pemecahan masalah ketika berasumsi bahwa motivasi itu mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah siswa. Apakah itu di sekolah atau di lapangan memang ada data yang mendukung terkait dengan itu bahwa motivasi itu mempengaruhi pemecahan masalah siswa. Jangan-jangan motivasi yang dinilai sekarang ini masih rendah ternyata tidak mempengaruhi pemecahan masalahnya. Siswa masih aman-aman saja untuk kemampuan pemecahan masalahnya. Jadi eh, ini dari sudut pandang saya. Nanti Mbak Endang bisa menambahkan lagi terkait dengan kemampuan pemecahan masalah di latar belakangnya. Apakah memang perlu untuk diselesaikan atau urgent atau malah yang lebih urgent motivasinya, gitu ya. Jadi kalau dilihat dari latar belakangnya justru jangan pemecahan masalah, tapi motivasi yang akan diangkat gitu. Di latar belakang ya nanti juga kita dengarkan dari dosen-dosen yang lain mungkin akan menambahkan terkait dengan latar belakangnya. Kemudian untuk spesifikasi pengembangan. Spesifikasi pengembangan itu kan produk yang akan Mbak Endang buat nantinya. Spesifikasi Iya. itu seperti apa sih definisinya menurut Mbak Endang? Spesifikasi itu adalah apa ya? Misalnya modul, jadi spesifikasinya itu seperti modulnya itu seperti apa, dalamnya itu nanti apakah bentuknya menggunakan apa, kanvaka atau terus itu highlightnya misalnya modul ini berbentuk PJBL berarti sintak-sintaknya itu adakah di dalamnya itu spesifikasi itu seperti itu. Oke, terkait dengan produk yang akan Mbak Endang buat, kemudian nanti dijelaskan bahwa, oh, produk ini nanti akan menggunakan atau berbasis PJBL, kemudian deep learning-nya. Nah, deep learning yang seperti apa, PJBL yang seperti apa, kemudian nanti untuk literasi dan pemecahan masalahnya itu akan seperti apa, terus modulnya kan tadi ada kalau tidak salah, soalnya bentuknya interaktif. Nah, keunggulan-keunggulan itu harus dijelaskan di situ, jangan kalau yang di PPT tadi masih terlalu umum, belum spesifikasi seperti produk yang akan dikembangkan. Kemudian di tinjauan pustaka. Mungkin ini kan hanya sekilas dan proposalnya tadi kan belum di-set dan belum diunggah di Sepada ya yang komplit. Hmm. Jadi kami belum bisa membaca. Tolong eh, di tinjauan pustaka di PJBL ini kan yang akan digunakan oleh Mbak Endang adalah sintaknya atau langkah-langkahnya. Tapi tadi terkait dengan PPT masih belum muncul malah untuk langkah-langkahnya seperti apa? PJBL ini menurut menurut siapa Siapa? yang akan diambil, kemudian langkahnya apa saja? Masih pengertian, karakteristik, dan kelebihan kalau tidak salah tadi. Jadi Hmm. belum bisa menyimpulkan bahwa PJBL itu yang seperti apa. Begitu juga dengan pendekatan deep learning. Pendekatan deep learning ini nanti di eh, modul Mbak Endang ini nanti akan tercermin atau terlihat di bagian mana dan seperti apa? Sudah ada gambaran belum? Deep learning-nya sudah ada, Bu, sudah tergambar mau seperti apa tuh sudah ada. Ya, Jadi seperti apa? itu di langkah-langkahnya itu nanti mengintegrasikan fenomena kehidupan sehari-hari. Jadi seperti kayak ada kenapa sih kita bernapas gitu-gitu, Bu. Deep learning-nya, jadi mendalamnya itu mereka bisa membaca deep learning-nya itu kan tadi deep learning itu sebagai keunikan tempat itu modul saya. Jadi deep learning-nya itu bisa dilihat dari jadi mereka itu bisa dilihat dari bahwa bahwa apa apa namanya materi yang saya gunakan itu
tidak hanya untuk sekedar hanya materi, jadi ke konteks nyata gitu Bu. Jadi mereka itu bisa bahwa sistem pernapasan itu mereka tuh tidak hanya bisa misalnya hanya dalam buku saja, berarti mereka itu bisa membuat proyek dengan cara bahwa sistem pernapasan itu seperti ini gitu loh. Jadi di situ Bu deep learning-nya. Jadi Kira-kira, ada oh, pengalamannya di situ. oke, bermakna gitu ya. Nah, Beda nggak deep learning dengan kontekstual? deep learning dan kontekstual. Ya, apa jangan-jangan yang dimaksud penelitian Mbak Endang ini nanti arahnya ke kontekstual. Jadi kontekstual atau deep learning atau ternyata istilah deep learning itu sama dengan kontekstual. Kontekstual dan deep learning itu satu kesatuan. Oh, satu kesatuan. Oke. Oke, itu jawabannya ya. Kita lanjut lagi karena nanti ada 3 uh, penguji, jadi saya agak cepat ini. Kemudian untuk PJBL-nya sendiri, jadi kan judulnya Mbak Endang ini pengembangan e-modul berbasisnya model PJBL dan pendekatan deep learning ya. Itu tadi yang sebagai kebaruannya atau novelty-nya. Jadi pertanyaannya lagi nanti mungkin bisa ditambahkan di proposalnya agar lebih jelas terkait dengan PJBL dan deep learning ketika disatukan itu nanti untuk mengukur literasi dan pemecahan masalahnya itu di bagian mana. Jadi harus jelas. Hmm, Di pertemuan sebelumnya juga sudah dikomentari seperti itu ya. Jadi nanti iya, bisa dijelaskan untuk langkah-langkah PJBL seperti apa yang digunakan, kemudian deep learning-nya itu definisinya seperti apa, apa tadi itu beriringan dengan kontekstual tadi yang menurut Mbak Endang itu yang seperti apa ketika akan dimasukkan ke e-modul, kemudian di bagian mana nanti literasi dan pemecahan masalah itu bisa diukur, gitu ya, gitu PR-nya. Kemudian di tahapan pengembangannya menggunakan 4D ya Mbak ya. enggak Bu. Oke, untuk tahapan 4D itu sumbernya nanti dicantumkan. Yang Oh iya. digunakan itu 4D versi siapa, Mm-mm. itu yang harus dicantumkan. Kemudian ada tahapan disseminate atau penyebar luasan. Jadi nanti harus jelas, itu menurut siapa. Ketika disseminate ternyata masih ada uji coba luasnya. Ya kan tadi tahapan disseminate ternyata masih ada uji coba luas, kemudian apa tadi? Penyebar luasan. Belajar. Nah, ya itu jadi harus diperjelas. Itu menurut siapa, kemudian nanti langkah apa yang akan dilakukan. Apakah memang uji coba e-modulnya itu letaknya di D yang terakhir, atau masih di tahap develop. Sebelum disebarluaskan itu sampai developnya itu sampai uji coba. Jadi nanti itu harus ditinjau lagi. Kemudian untuk partisipan atau populasi dan sampel ya, di sini subjek penelitiannya. Itu Iya, bagaimana teknik cara menentukan karena tadi sudah disebutkan langsung 2 sekolah, SDA dan B, gitu kan ya. Nah, itu populasinya mana atau kecamatan mana mungkin gitu ya. Kemudian nanti teknik penentuan subjek 2 sekolah itu menggunakan teknik apa. Dan tadi juga sudah ditanyakan oleh Mbak Fitri terkait dengan teknik, Mbak Fitri, Mbak Eni kalau nggak salah, terkait dengan teknik analisis yang digunakan. Tadi sudah dijawab menggunakan kuantitatif. Apakah pengembangan itu hanya kuantitatif, gitu kan? tidak, Nah, tidak. tahapannya tadi 4D, kemudian apakah Hmm. hanya kuantitatif, kemudian untuk teknik analisis, Mbak Endang lihat lagi rumusan masalahnya. Apa Hmm. tadi rumusan masalahnya? Memang ada untuk melihat peningkatan literasi, maka tadi jawabannya pakai NGen. Tapi kan tidak hanya satu rumusan masalah. Bagaimana dengan pertanyaan 1 dan 2-nya? Seperti itu. Oke, itu beberapa catatan dari saya dan mungkin ada beberapa PR. Silahkan nanti direnungkan dan kembali didiskusikan dengan pembimbing. Saya kembalikan ke moderator. Dulu, ini. Terima kasih Bu Priska. Terima kasih atas beberapa pertanyaan dan beberapa masukannya kepada Bu Friska untuk
selanjutnya kepada penguji selanjutnya, Ibu Ririn, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Eh, Berdasarkan paparan tadi dari jawaban yang diberikan Mbak Endang atas pertanyaan Bu Priska, justru menimbulkan pertanyaan baru lagi bahwa eh, deep learningnya itu bukan bukan apa ya, bukan sesuatu yang menjadi apa namanya, penjelasannya kok jadinya deep learning itu seperti kontekstual karena eh, apa ya yang ada di sekitar dia gitu. Kalau misalkan maksud dan tujuannya seperti itu ya sebutkan saja melalui pendekatan kontekstual saja gitu. Nah, tadi sebelum eh, di pertanyaan Bu Priska tadi saya mencatat ini ngukur deep learningnya berhasil apa enggaknya gimana gitu. Dan kekhasan dari penelitian Mbak Endang tadi disampaikan karena ini kan modulnya ada PJBL dan deep learningnya. Oke, kalau misalkan itu dianggap berbeda, yang bikin e-modul berbasis PJBL kan bukan cuma Mbak Endang, banyak penelitian yang lain. Namun kekhasan dari e-modul berbasis PJBL-nya Mbak Endang ini apa? Nah, sehingga larinya tadi ke spesifikasi produknya. Di spesifikasi produk itu di apa ya, lebih didetailkan lagi akan dipakai dengan cara yang seperti apa, kemudian dibuatnya eh, ya lebih lebih spesifik, namanya juga spesifikasi produk gitu, berarti lebih khas gitu, lebih khusus, dan itu menjadi ciri khas dari yang dibuat oleh Mbak Endang gitu. Nah, kembali lagi ke bagian awal latar belakang, sepertinya ada hal yang perlu ditambahkan. Untuk bagian latar belakang ini belum nampak esensi dari pemecahan masalahnya. Kalau untuk literasi sainsnya oke lah, ada ngambil dari PISA tadi, kemudian kemunculan untuk sebuah solusinya berupa e-modul berbasis PJBL dan deep learningnya itu masih belum kelihatan gitu hubungannya. Kenapa kok harus PJBL gitu? Nah, kalau misalkan mau menggunakan yang diukur variabel bebasnya nanti terkait dengan pemecahan masalah, maka permasalahan terkait hasil belajar tentang atau kemampuan peserta didik kaitannya dengan pemecahan masalah itu belum nampak di latar belakang. Sehingga eh, esensi dari eh, kemampuan pemecahan masalah itu di penelitian Mbak Endang itu masih belum kelihatan gongnya gitu ya. Jadi yang masih menonjol di sini sebatas dari literasi sainsnya. Kalau untuk yang eh, benar-benar urgent sih untuk mengukur pemecahan masalah itu belum nampak. Dan perlu diperhatikan nanti di bagian modul yang akan dikembangkan, eh sesi dari e-modul itu bagian yang mana yang membantu atau melatihkan peserta didik dalam literasi sainsnya, sehingga nanti kan akan diukurkan ini karena tadi disampaikan akan menganalisisnya di modul NG-nya gitu, berarti kan ada pretest post testnya kan terkait dengan nilai literasi sainsnya. Nah, untuk merumuskan instrumen literasi sains kan berarti Mbak Endang harus memfokuskan dulu mau yang diukur apanya dari literasi sainsnya itu, poin-poin apa aja yang diukur. Nah, poin-poin yang akan diukur tersebut sebaiknya dilatihkan dulu di modul itu. Nah, di bagian mana dari modul itu yang memfasilitasi peserta didik untuk berlatih dalam literasi sains yang nantinya akan diukur gitu. Nah, itu jangan jangan sampai miss. Nah, itulah kenapa tadi di bagian spesifikasi produknya harus detail gitu. Jadi di step mana dari e-modul itu, atau bagian mana part apa di e-modul itu yang
dia itu membelajarkan atau melatihkan literasi sains yang terkaitannya dengan apa, menganalisis ke apa dan seterusnya itu di bagian mananya gitu. Bisa nggak tempat ini? Bisa aja gitu, tapi perlu dijelaskan. Demikian juga dengan apa variabel lainnya, entah itu misalkan pemecahan masalahnya, nanti kalau jadi pemecahan masalah maka di bagian mana dari modul tersebut yang memfasilitasi peserta didik untuk bisa berlatih memecahkan masalah. Atau nanti kalau misalkan jadinya nanti motivasi, bagian mana sih dari modul itu yang bisa meningkatkan atau berpeluang menimbulkan motivasi bagi peserta didik. Itu harus diperhatikan nanti di bagian spesifikasi produknya gitu. Kemudian di bagian tinjauan pustakanya, tentu saja eh, bagian ini menjadi penting karena dari tinjauan pustaka ini teori yang dirujuk, penelitian siapa yang diambil, yang dikutip itu menjadi apa ya, kayak patokan dari Mbak Endang nanti diturunkan menjadi sebuah instrumen di penelitian Mbak Endang. Misal, ada penelitian dari misalkan Ahmad Subarjo, misal gitu. Dia juga meneliti tentang literasi sains gitu. Nah, di penelitian dia literasi sainsnya yang diukur indikatornya apa aja ya. Nah, kalau Mbak Endang ingin melakukan yang sama berarti instrumennya sama berarti nanti ya dicantumkan di tinjauan pustaka tersebut bahwa mengadaptasi atau mengadopsi kalau ada sama persis maka mengadopsi, kalau ada hal yang tidak sepenuhnya diambil atau hanya sebagian yang diambil maka mengadaptasi. Nah, itu dicantumkan di bagian tinjauan pustaka karena final dari tinjauan pustaka itu adalah instrumen dari Mbak Endang itu yang mau diukur bagian apa aja. Nah, bagian apa aja yang akan diukur itu kan diambil dari teori-teori tadi itu. Gitu ya. Hingga di bagian bab tiganya untuk instrumen penelitian, apalagi eh, ini di slide nomor 10 ya, pada tahap define itu instrumen apa saja yang dibutuhkan untuk menganalisis studi awal, kemudian kebutuhan itu pakai apa, instrumen wawancara, misalkan tadi kan di latar belakang disebutkan berdasarkan hasil wawancara, maka instrumen wawancara yang seperti apa, dan nanti ketika maksudnya proposal ujian seminar proposal yang sesungguhnya maka dilakukan wawancara kepada guru dari sekolah tersebut. Terus instrumen-instrumen alat untuk mengukur literasi sains itu harus divalidasi dulu gitu. Nah, untuk membuat alat ukur literasi sains maka buat dulu tadi itu kisi-kisinya dulu. Kemudian nanti ada instrumen yang benarnya, terus ada rubrik bagaimana mengisinya. Nah, ketiga komponen itu nanti divalidasi. Berarti ada instrumen validasi untuk literasi sains, instrumen validasi untuk pemecahan masalah, instrumen validasi untuk i-modulnya. Gitu. Jadi hal-hal yang terkait untuk validasi pun sudah mulai dirancang sehingga nanti ketika seminar proposal yang sesungguhnya tidak banyak revisi, jadi bisa langsung segera penelitian dan pengumpulan data. Menurut saya itu saja. Silahkan berikutnya moderator. Kalau ada Pak Arif, Ya, masih terima ada. kasih atas masukannya Bu Ririn. Di sini perlu kita eh,
itu perlu ada pertanyaan yang disesuaikan dengan tujuannya. Coba nanti cek lagi ya. Terus di bagian akhir saya lihat itu dalam proses validasi, saya perlu klarifikasi aja sih sebenarnya. Proses validasi dilakukan oleh ahli media dan ahli materi oleh 2 orang dosen. Maksudnya 2 orang dosen itu masing-masing 2 atau 2 dosen itu menilai semuanya. Itu Oh, kualifikasinya harus harus jelas gitu ya. Dan biasa ditambah lagi dengan 3 orang guru. Status guru itu untuk apa gitu. Biasanya proses validasi untuk satu aspek yang diukur kevalitannya atau diukur kesahihan atau kelayakannya itu justru satu misal mengukur materi itu sudah 3 sendiri itu 3 orang ahli materi 3 orang ahli media kenapa nggak genap Pak 2, 4, 6 itu untuk menghindari nilai tengah nggak nggak ketemu kesimpulan kita kalau ketemu nilai tengah. Lalu kenapa ganjil itu nggak satu aja? Karena satu itu dia unsurnya subjektif banget. Maka digunakanlah 3, lalu 5, dan kelipatan ganjilnya. Namun nanti instrumennya gimana Pak? Misal kita pakai skala Likert. Justru kalau skala Likert jangan gunakan nilai ganjil. Karena nilai ganjil itu punya nilai tengah 5. Kita menghindari sesuatu yang nilainya ragu. Ya, penilaiannya ada di sisi kanan atau sisi kiri. Kanan banget, kiri banget. Jangan ada yang di tengah-tengah gitu maksudnya. Itu perlu ada penegasan, perbaiki lagi nanti di mana rumusan, tujuan, nanti di bagian akhir, validasi, mungkin nanti aspek dan kisi-kisi untuk aspek validasinya. Tadi sudah ditanyakan Bu Friska, Bu Ririn, sebelum untuk diukur tingkat kevalitannya, aspek materi kebetulan yang di sini yang dikembangkan itu adalah modul pasti beda dengan kalau orang mengembangkan web atau games, aplikasi games. Nah, punyamu itu nanti modulnya dikembangkan bentuk spesifikasinya apa? Apakah dalam bentuk aplikasi? Kalau aplikasi ekstensinya apa? Kalau bentuk e-modul yang kamu mau itu bentuknya apa? Kayaknya semua yang perlu spesifikasi itu perlu karakter khasnya gitu ya. Nah, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima